Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rena Prayata. Saya Matrani Merditya. Saya Rapat Peradian. Saya Lukman Hakim. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu podcast dengan tema LGBT atas nama HAM. Yang sekarang kasus-kasusnya itu sedang eksis di kalangan anak muda. Nah, kita akan membahas beberapa pandangan terkait LGBT itu dengan beberapa teman-teman saya di sini. Oke, untuk pertama nih, saya mau minta pandangan dari kalian. Gimana sih pandangan kalian tentang LGBT itu sendiri? Bisa mulai dari Lukman kali. Aduh, kalau misalnya pandangan dari saya tuh itu beneran kontra ya sama hukum di dunia, walaupun di agama Islam atau di gimana-mana lah. Itu tuh kan kita tuh udah ditakdirin kalau cewek tuh harus sama cowok. Ya. Itu udah nggak bisa dilanggar tuh. Ya. Udah dari zaman dulu, mungkin dari binatang juga, cewek sama cowok pasti udah digabung tuh. Gak bakal bisa cewek sama cewek, cowok sama cowok. Saya gitu. Apalagi ngerubah gender ya, itu nggak boleh. Oke, dari saudara Rekwa. Kalau menurut saya, gimana ya? Udah aneh banget sih itu. Kayak soalnya Tuhan aja menciptakan Adam dan Hawa itu kan dengan jenis kelamin yang berbeda. Dengan tujuan, misalnya mereka, Hawa itu tujuannya untuk menemani Adam kan. Ya. Kayak, dan itu aja udah jelas kayak dua kelamin berbeda ini emang ditakdirkan oleh Tuhan. Lalu lantas mengapa manusia zaman sekarang banyak yang kayak cewek sama cewek, cowok sama cowok, apalagi paling benci sih kayak zaman sekarang tuh ada misalnya kita punya teman cowok nih, terus kita kayak cuma jalan sama cowok doang, tapi pikir lagi itu aneh sih. Tapi ya nggak salah juga kalau misalnya orang yang kira gitu, karena saking banyaknya kasus Ya. di zaman sekarang jadi kayak gitu. Oke, dari Raden sendiri gimana tuh? Kalau menurut gue LGBT ya, gue tentu pertama akan sangat kontra terhadap hal tersebut karena gue sendiri juga di lingkungan sekitar gue ada beberapa yang kayak dia cowok tapi dia suka sama cowok gitu kan. Ya. Entah itu dia mau patinya, mau padi kelasnya, atau bahkan seangkatnya itu juga ada. Walaupun sebenarnya gue juga di satu sisi juga gue sebenarnya juga sempat mikir kan, apa namanya, mengenai pandangan kami juga kan. Jadi gue sempat baca tentang WHO. Jadi menurut WHO itu kan LGBT itu bukan sebuah penyimpangan ya, Ya. melainkan perkembangan orientasi seksual seseorang nih. Jadi yang awalnya dia itu mungkin dia sukanya dengan lawan jenis, tapi menurut WHO itu seiring perkembangan manusia itu, dia itu tuh bisa saja orientasi seksualnya itu tuh menjadi berubah. Jadi kayak tadi yang perempuan jadi sama laki-laki gitu. Tapi di situ jadi sebenarnya itu berubah penyimpangan. Dan di situ gue juga sempat ada gue juga sebenarnya cukup kontra juga dengan WHO ya. Cuman kayak ya dia memang secara ilmiahnya ya dia memang menjelaskan seperti itu. Walaupun di satu sisi juga kalau misalnya namanya LGBT kan ketika misal laki-laki berhubungan dengan laki-laki atau misal perempuan dengan perempuan, kalau misal kucing aja kayak dia sesama saudara aja bisa cacat gitu kan. Iya. Anaknya kan, apalagi kayak berhubungan kayak sama jenis kelamin gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue gitu sih. Oke. Nah, itu tadi beberapa pandangan dari 3 teman kita. Nah, secara garis besarnya teman-temanku, bahwa untuk sekarang dan mungkin seterusnya kita akan tetap kontra dengan namanya LGBT. Karena poin dasarnya itu kita cuma diciptakan dengan 2 jenis, yaitu laki-laki maupun perempuan, benar gitu kan? Oke, sekarang kita masuk nih ke segmen kedua, yaitu pengalaman mereka terhadap LGBT tersebut. Apakah mereka ada pengalaman yang sekiranya pernah mereka rasakan di kehidupan sehari-harinya, ataupun bagaimana mereka mengatasinya saat mereka dihadapkan oleh kondisi tersebut. Oke, kita mulai dari saudara Raden. Waduh, pengalaman di sekitar ya. Sebenarnya jadi gue waktu SMA, jadi kan gue basket ya. Ya. Gue itu masih klub basket dan gue melatih beberapa anak-anak lah gitu. Terus entah kenapa ada satu anak yang substitusinya itu agak menyimpang. Oke. Dan dia tuh nggak tahu kenapa dia bisa lolos basket. Oke. Nah, pas dia udah join itu, dia masuk lah. Dia udah join, dia latihan segala macam, dan salah satu pelatihnya juga gue sendiri. Cuman makin lama dia itu perilakunya itu makin aneh. Makin aneh itu bukan sekedar yang dia agak ngondek, tapi dia juga kayak ke laki-laki itu dia agak beda perilakunya. Oke. Sampai ada satu peristiwa sih, ada satu sesi kegiatan di fasilitas itu
kita tuh disuruh bikin surat buat ke Pati, Oke. kayak pesan-pesannya gimana segala macam kan. Terus di situ gue mendapati satu surat di mana suratnya itu dari dia. Oke. Isi suratnya itu Dari si cowok itu. dari si cowok itu. Wah. Dari isi suratnya itu gue masih ingat banget. Sebenarnya itu suratnya itu harusnya itu dikasihnya tuh ke lawan jenis, Oke. ya kan. Tapi nggak tahu kenapa si cowok ini ngasihnya ke gue. Terus abis itu isi suratnya itu tuh gue masih ingat banget, kayak pokoknya highlight dia itu bilang gue itu ganteng dan gue fotogenik. Wah. Tapi pada akhirnya gue rumor itu udah mulai kesebar tuh. Jadi dia kan di kelas 2 kan. Oke. Ya. Gue juga kenal tuh ada beberapa di kelas gue yang anak-anak OSIS. Itu dia tuh ngomong kayak, mas, adik gue sama mas tau mas, kayak gue bilang kan kayak oke udah kan. Tapi gue kaget kan. Dia kaget kayak pas gue selidikin ternyata lebih lanjut, dan ternyata cowok seperti itu tuh yang anak pas itu. Wah. Jadi gue bisa dibilang pengalaman langsung lah, dan di situ gue masih jijik juga sih sebenarnya ya, karena ya gue sama cowok, kalau bisa cewek ya oke biasa aja gue. Cuman kalau Kan cowok kalau cewek kan wajar kan. Wajar. Kalau cowok Wajar. tuh Kalau cewek kodratnya susah diwajarin. wajar. Kalau Cowok cowok. emang kodratnya. Kan kalau cowok kan agak gimana gitu ya. gimana gitu. Nah, Kayak terus gitu sih. gimana cara lu antisipasinya gitu? Kalau gue antisipasinya ya, waduh, karena dia yang udah suka gitu kan, jadi gue juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi paling gue lebih ke ngejeda. Terus juga dia sempat ngasih hadiah ke gue waktu ultra juga, itu langsung gue buang. Wah, dia maaf ya. Kayak gimana Effortnya ya? effort parah sih, Kalau misalnya tapi gue terima kan tetap agak aneh juga kan. Ya. Jadi ya gue buang lah. Terus gue juga, dia kan sempat kayak ngechatin gue kan, Oke. ngechat gue berhari-hari itu. Awalnya dia nanya basa-basi itu kayak paskib lah segala macam. Cuman makin lama gue ngeliat kok kayak aneh gitu kan. Jadi udah gue cut off, gue bener-bener kayak dia mau ngechat apa ya nggak gue balas sama sekali lah. Oke. Gitu sih antisipasinya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita pindah lagi ke pengalaman Revan. Bagaimana nih? Apakah ada pengalaman terkait hal tersebut atau ada sesuatu gitu? Kalau aku sih pernahnya waktu itu kan pernah nugas di Korea, tapi ya pokoknya lagi nugas gitu, terus depan aku tuh ada cewek ngobrol sama cewek lagi. Oke. Tapi aku lagi nugas ya, kayak nulis kayak nyatet lah, kayak buat besok ulangan. Terus tiba-tiba ngedengar sesuatu yang aneh, kayak mereka ngobrol dengan panggilan sayang. Aku nggak tahu sih itu bercanda atau gimana, cuma ya pertama aneh ya, itu kayak pasti cewek sama cewek kayak sayang-sayangan gitu kan, kayak terus kayak apa sih sayang gitu-gitu. Oh, kayak aneh kan itu. Terus kayak aku di situ nanggepinnya cuma kayak diem aja sih, kayak karena nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena Iya. aku juga nggak kenal sama mereka kan, itu juga orang asing. Terus emang itu lagi di tempat umum kayak kafe pada umumnya gitu, kayak kita nggak saling kenal gitu-gitu. Iya. Terus ada waktu aku SMA nih, waduh, itu Mana sih tuh? aku pernah disukain. Ini nggak tahu ya, si cewek ini tuh pernah suka sama aku, tapi latar belakang dia tuh sebelum dia suka sama aku, dia suka juga sama cewek. Jadi dia suka, Wah, hyper ya, hyper. iya dia suka ke wah, Ya. dia suka ini, suka ke dua jenis kelamin. Kayak aku pas tahu itu kayak ya udah hindarin orangnya aja gitu ya kan. Oh, oke. Ya mau gimana lagi ya, karena sasi nanggepin kalau gitu, Iya. kalau menghindar apalagi gitu. Nah, tapi kan itu biseksual ya, soalnya dia suka sama cewek, tapi dia suka sama lu. Nah, menurut lu tuh dia suka sama lu itu karena dia udah ditolak cintanya sama si cewek ini atau bagaimana gitu? Menurut aku sih enggak ya, karena emang kayaknya dia pada dasarnya suka sama laki-laki dan perempuan. Kayak nggak tahu kalau menurut kesehatan atau itu, nggak pernah saya teliti aja, kayak aduh aneh aja gitu, nggak tahu. Jadi emang dasarnya biseksual lah ya. Iya, dasarnya gitu ya. Oke, itu cerita yang menarik dari Revan. Nah, terakhir nih dari Lukman gimana tuh? kalau saya tuh biasanya, bukan biasanya sih, lebih ke pengalaman pribadi dan perubahan zaman ke zaman ya. Dulu gue punya teman, Oke. gue tuh punya teman ya kayak biasa lah, udah sahabatan. Sekarang gue sama dia udah 7 tahunan, 8 tahunan. Waktu SMP tuh masih biasa-biasa aja lah, walaupun mau jalan-jalan bareng, mau ngapain, nongkrong mau ngapain bareng juga masih aman lah, nggak ada orang yang anggap aneh-aneh. Cuman baru-baru pas masuk kuliah ini, waktu gua sama temen gua kan cari tempat kafe gitulah, salah satunya ada di kafe dekat Telkom. Nah, karena gua keseringan nih berdua bareng temen gua, jadi pandangan orang di zaman sekarang tuh kalau cowok sama cowok tuh entah kenapa kayak disebut
wah pasangan Ya, gay, gay, gitu, kan kayak gay Dikit-dikit gitu. gay gitu Ya ya. dikit-dikit gay, dan itu jujur ya agak gimana, kayak bikin risih sih, walaupun gue Iya. sama temen gue cuma kayak sekedar ngopi bareng udah gitu, kayak ngobrolin apa kayak padahal kita ngebahasnya juga sama bener kayak straight aja kayak orang normal gitu, ngebahas cewek, ngebahas apa tugas-tugas kampus atau gimana kan normal gitu, tapi di pandangan orang lain tuh kayak keromantis antara cowok dan cowok itu aneh sih, Nanti kan. aneh sih. Gue gak suka sih jujur itu. Dan kalau dari pengalaman gue secara pribadi, Oke. Nah, itu sih yang sekarang terjadi ya. nah Saya cowok dengan cowok tuh saya jalan berbarengan tuh pandangan orang ya, tuh pasti udah mengarahnya ke jelek, situ. udah Nah, jelek. berbeda dengan cewek. Cewek walaupun jalan mereka berduaan itu kayak Beda-beda. hal yang lumrah gitu. Iya. Bahkan cewek sesama cewek panggil sayang saya itu lumrah. Iya. Nah, sedangkan cowok panggil sayang saya itu kayak Nah itu udah aneh gitu, banget ya, sih. udah aneh gitu Cowok ya. tuh jalan berdua aja udah aneh, apalagi Iya. itu. Tapi kenapa ya? Heran tuh cewek kalau misalnya, bahkan teman-teman cewek aku ada yang kayak mereka saling peluk-peluk sama cewek sendiri. Saya teman ceweknya gitu kayak Iya. ada yang kayak cium pipi itu, wah itu sebenarnya nggak bisa dinormalisasiin juga sih. Cuma ya mungkin itu cara mereka ngasih apa ya, tanda sayang gitu. Ya, Tapi ya nggak tahu juga. kalau ini gue mau lihat ngasih tahu pandangan secara pribadi boleh nggak? Oh boleh mas. Kalau misalnya menurut gue ya, karena statement atau kayak pandangan orang tuh, kalau misalnya di keluarga ya, Iya. saudara cewek sama cewek tuh pasti kayak sisanya peluk, pegang Iya. tangan bareng-bareng ya. Kalau misalnya cowok sama cowok tuh berantem, kasih sayangnya kan biasanya berantem, Iya. bentak-bentak kan, itu kan menunjukkan kasih sayang. Kita mungkin pandangannya karena itu, Ya. makanya kayak ngeliat temen kayak gitu, oh ya udah cewek tuh kasih sayangnya kayak gitu. Kalau Iya, iya. cowok ya sahabatan normal aja, kayak nongkrong atau ya biasa lah kayak gimana ya, sekarang tuh udah ambigu kalau misalnya mau ngomong jalan bareng kayak gitu tuh Iya. udah takut, pokoknya ya bareng-bareng lah. Iya bareng-bareng kan karena kan stigmanya gitu Iya. sekarang. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke segmen ketiga. Nah, di segmen ketiga ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita meminimalisir atau mengantisipasi keberlanjutan dari LGBT ini. Nah, kita mulai dari Revan, gimana tuh? Dari pandangan kamu gimana caranya kita meminimalisir atau mengantisipasi tuh? Oh saya mulai ini ya kayak Khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. kayak apa ya, orang-orang misalnya aku di jalan sama temen cowok, kayak misalnya dia bilang kayak aku kayak bakal nunjukin ekspresi aku kayak kesel sih ke mereka yang bilang gitu, kayak sambil aku jelasin juga kayak sebenarnya ya itu sama aja kayak kalian cewek main sama cewek gitu loh, kayak jalan bareng ya udah, tapi ya emang sih cowok tuh gak bakal bisa seitu kayak sama Iya. kayak cewek kan, karena ya cowok tuh punya jiwa maskulin kan, kayak yang dimana kalau belok dikit aja udah kayak langsung dikira wah ini aneh tuh. Iya. Terus kalau caranya tuh meminimalisirnya ya itu tadi sih, paling kayak kasih tahu orang yang apa-apa dikit ngira gay, apa-apa dikit ngira lesbi, kayak apa sih, kayak nggak tahu apa ya, agama aja kan, padahal cuma main doang gitu, kayak gak usah apa-apa gay, apa-apa lesbi gitu kan. Oke. Kasih tahu orangnya langsung aja sih Ya, kayak. oke. Dari Radin sendiri gimana? Kalau dari gua mungkin kalau misalnya LGBT pencegahannya ya, mungkin untuk cowok bisa ditingkatin maskulinitasnya sih. Soalnya dari yang gua lihat kayak rata-rata orang yang kayak dia itu gay, bisa dibilang itu karena penyebabnya itu karena dia maskulinitasnya itu rendah, tapi dia itu untuk sebagai cowok dia tuh terlalu feminim gitu. Ya. Jadi dia mungkin dia startnya tuh dari ngondek dulu, baru ntar kalau misalnya udah terlalu lama ngondek dia lama-lama jadi gay. Terus juga mungkin kita nggak bisa terlalu menormalisasikan cowok yang terus sering main sama cewek juga sih, karena maksudnya ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma Ya. kalau bisa kayak terlalu sering, kayak misalnya cowoknya sendiri nih sisanya cewek semua, tapi dia main tiap hari itu sama iya. cewek Ntar terus, nyesuaiin. tapi dia tuh nggak pernah main sama cowok, otomatis kan dia maskulinitasnya kan rendah Ya. kan, jadinya kayak menurun makin lama, terus lama-lama dia jadi kayak lama-lama suka itu sama sesama jenis, karena dia sering Oke. ngobrol sama cewek, ngebahasnya cowok gitu kan, terus lama-lama cowoknya tuh kayak malah suka sama cowok gitu. Dari gua gitu sih. Oke. Dari Lukman sendiri nih gimana? Kalau dari gue pribadi sih, kalau misalnya kalian ada teman-teman yang bercandaannya ini ya LGBT ya kayak gitu, mending kayak jauhin, ceramahin kalau bisa. Dan kalau misalnya cowok ya, perbanyak gym udah gitu, kalian coba lihat pandangannya tuh lebih luas gitu, jangan kelihatan cowok-cowok mulu gitu. Kalau ya tapi cewek juga jangan terlalu berlebihan gitu ya. Iya. Intinya mah
kayak bisa nge-gym atau kalau misalnya mau tes mah bela diri salah satu olahraga yang paling bikin maskulinnya naik, bisa maskulinitas naik tuh. Apalagi ya, ya itu aja sih, kayak gak usah lihat kayak cowok tuh gimana 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 ya. Kalian tuh udah diciptain ada cewek gitu, ngapain harus milihnya ke cowok lagi? Iya, oke. Oke sih. Nah, jadi pada intinya teman-teman, kita itu bisa kagum pada seseorang sesama jenis ataupun lawan jenis, tapi kagumnya itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai benar. mengarah ke arah yang negatif. Hmm. Nah, karena di dalam Islam sendiri itu kita diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan loh. Hmm. Bahkan pada zaman dahulu saja Nabi Lut itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaum Sodom, di mana kaum Sodom itu kaumnya LGBT gitu kan. Ya. Nah, bahkan Nabi Allah pun sampai melaknat kaum Sodom tersebut dengan cara ditimpakan bencana yang besar, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini, mungkin udah kepanjangan banget ya. Ya. Oke, sangat seru untuk pembicaraan kita malam ini. Oke, mungkin itu saya podcast kita pada malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys.